Kita sedang berada di jalan menuju Masjid Quba dari Masjid Nabawi, Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jalan antara Masjid Nabawi menuju ke Masjid Quba. Yang jalannya itu lurus saja, jaraknya sekitar 4 km. Kalau jalan kaki sekitar 40 menit, dan jalan ini bisa, kalau teman-teman melihat video saya sebelumnya, kita ada membahas sebelah barat daya Masjid Nabawi, itu di arah barat daya Masjid Nabawi itu terdapat tempat yang sebelumnya digunakan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan sholat khusyuk, kemudian sholat istisqa, dan di situ didirikan Masjid Al-Ghamamah, dan jalan ini berada sekitar di belakang masjid tersebut. Jadi patokannya masjid itu, kemudian kita di belakangnya ada jalan ini yang memang menuju ke, jadi jalan setapak ya, ini jalan setapak, tapi sudah bagus, sudah diaspal ya, mewah lah. Kalau untuk jalan, untuk jalan ketika kita haji atau umroh bisa mencoba jalan ini. Jaraknya sekitar 4 kilo, jadi kalau jalan kaki itu sekitar setengah jam atau 40 menit seperti itu. Jadi kalau untuk kita jamaah umroh atau jamaah haji yang masih muda, yang masih fit, kita boleh coba menyusuri jalan ini. Rasulullah SAW dahulu menyusuri jalan ini setiap hari Sabtu. Jadi di awal hari Sabtu itu Rasulullah SAW menyusuri jalan ini, terkadang jalan kaki dan terkadang mengendarai kendaraan atau rukub itu seperti ya, bisa ya hewan seperti itu. Dan Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Jadi kelihatan jalan ini sangat ya nyaman, memang diperuntukkan untuk orang-orang pejalan kaki, jalan setapak. Kita menyeberang, Masya Allah. Dan inilah kalau ini adalah Masjid Jum'ah ya. Jadi kenapa dinamakan Masjid Jum'ah? Rasulullah SAW melaksanakan sholat Jum'ah pertama setelah hijrah itu di masjid tersebut. Jadi ketika kita ingin menuju ke Masjid Quba, teman-teman akan melihat Masjid Jum'ah juga di sana. Ini kebun kurma, ini buah kurma sedang menurut. Jadi seperti ini ya, buah kurma yang itu kurma muda yang sampai ke Indonesia itu biasanya yang kurma yang sudah matang.
Jadi kalau kurma muda seperti ini atau dinamakan juga rutop. Rutop itu kurma muda. Dan biasanya harganya lebih mahal. Rutop. Kalau rasanya sih rutop itu ada yang manis, ada yang kecut seperti itu. Itu Masjid Kuba sudah terlihat, teman-teman. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun di dalam Islam. Jadi bukan Masjid Nabawi. Masya Allah. Jadi jaraknya kurang lebih 4 kilometer jika kita ingin berjalan dari Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Tapi kalau teman-teman ingin naik kendaraan juga banyak. Banyak ada taksi, ada kendaraan-kendaraan yang lain ke sana. Kita bisa sewa. Masya Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang maknanya juga barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian pergi menuju Masjid Kuba dan melaksanakan sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka pahalanya itu sama seperti pahala umroh. Dan ini eh, ini ya, sumur sumur khatam. Khatam itu artinya cincin. Jadi cincin. Kenapa dinamakan sumur cincin? Karena cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjatuh di situ dan ketika ingin dicari tidak tidak ketemu. Jadi masjid itu berada di sebelah barat dayanya Masjid Kuba. Nanti bagi teman-teman yang pergi haji atau umroh bisa bisa dilihat sendiri. Ini pintu masuk dari Masjid Kuba, kita masuk. Jadi di tengah-tengah itu ada seperti selendang ya. Inilah Masjid Kuba. Masya Allah. Jadi banyak fadilah-fadilah di Masjid Kuba ini. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih senang untuk sholat eh, di Masjid Kuba atau masjid sholat 2 rakaat di Masjid Kuba itu lebih disukai daripada mengunjungi Masjid Al-Aqsa 2 kali. Allah alam. Dan ini halaqah Al-Quran ya, halaqah Al-Quran anak-anak. Jadi mereka menghabiskan waktu luang mereka untuk menghadiri halaqah Quran. Ini halaqah Quran atau tahfidzul Quran. Jadi mereka di sini menghafal afwan, mereka menghafal Al-Quran di sini. Ini adalah generasi terbaik ya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini kita keluar dari pintu sebelah barat ya, dari Masjid Kuba. Terlihat itu matahari. Allah Akbar. Ya Rabb. Ini pekarangan dari Masjid Kuba. Kita insya Allah sekarang akan menuju ke kebun yang
Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah pertama kali menuju ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di situ. Masya Allah. Ini kebunnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama sekali datang ke Madinah ketika hijrah itu berada di sini, menetap di sini. Kalau ini bangunan lama atau jadi ini sumur yang dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum dari sumur ini. Masya Allah. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala juga untuk menziarahi tempat ini. Jadi ini punya Kulsum, ini kebun kurma ya. Jadi pohon kurma itu kalau di Indonesia seperti pohon kelapa sawit. Oh, Masya Allah, itu buah kurma. Masya Allah. Jadi setelah kita melakukan perjalanan tadi, ini sekarang kita eh, menaiki bus listrik untuk menuju ke Masjid Nabawi. Jadi kalau ingin menaiki bus ini berbayar ya teman-teman. Jadi biaya untuk menaiki bus listrik ini sekitar 10 real. Tapi enak ya nyantai. Jadi bagi teman-teman yang pergi haji atau umroh boleh coba untuk menaiki bus listrik ini menuju ke Masjid Nabawi. Jadi kita dari eh, kebun Kulsum. Itu sudah terlihat Masjid Nabawi di depan dengan ciri khasnya payung yang menutupinya. Masya Allah. Malam di kota Nabi, kota Madinah Al-Munawwarah. Ya Rabb. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita semua untuk menziarahi tanah suci, baik itu melaksanakan umroh atau haji. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.